Selamat siang adik-adik angkatan 2020 jurusan D4 Teknik Tenaga Listrik. Apakah benar saya ngomongnya Teknik Tenaga Listrik? Teknik listrik aja, Pak. Teknik listrik aja, Pak. Iya, Pak. D4 Teknik Listrik UNESA Surabaya. Jadi kali ini saya akan memberikan kelas pertama di mata kuliah mikrokontroler yang nilai SKS-nya adalah 3 ya. Jadi kalau benernya sih sampai setengah 4 ya, tapi menyesuaikan aja. Kalau misalnya kalian merasa bandwidth di rumah kalian kurang gede atau kuotanya kecil, nggak apa-apa nggak pakai kamera ya, nggak apa-apa. Kalau ada pakai di rumah pakai wifi ya monggo, nggak apa-apa. Kalau yang di kafe atau yang pakai HP, monggo nggak apa-apa nggak pakai kamera. Saya sih bebas aja. Baik, kali ini saya akan share screen saya. Bentar. Dapat dilihat? Dapat, Pak. Dapat ya? Dapat. Sudah. Oke. Karena sudah dapat dilihat, saya akan memulai materi microcontroller 101. Kalau di dunia perkuliahan itu 101 itu artinya awalnya. Jadi saya akan lebih banyak mengutarakan pengalaman saya di bidang microcontroller. Terutama setelah beberapa kali saya dulu kan sempat mengajar juga di mengajar microcontroller ya, bukan untuk kelas kampus atau sekolah, bukan, tapi microcontroller untuk rekan-rekan di industri ya. Kalau microcontroller ini sebenarnya adalah miliknya bidang studi elektronika ya, bidang studi komputer juga bisa, informatika juga masih nyambung ya. Sedangkan kalau bidang studi seperti kalian jurusannya adalah khusus di bidang teknik listrik, maka sebenarnya agak sedikit jalur yang berbeda, karena kalau di dunia kampus yang saya alami 20 tahun lalu, microcontroller ini adalah jalurnya anak yang mengambil jurusan listrik lemah ya, harus lemah, sedangkan harus tinggi biasanya itu jarang mengambil topik-topik microcontroller. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, saya lihat pemanfaatan microcontroller untuk kontrol di power elektronik atau di pembangkit atau dimanapun sudah semakin banyak ditemukan. Jadi ketika di era tahun 2010 ke atas, microcontroller ini sangat berguna bagi kalian yang mengambil konsentrasi di teknik listrik atau tegangan tinggi. Jadi nggak bisa lepas dari microcontroller. Kalau Anda mengambil skripsi ataupun nanti di dunia kerja, Anda kan tidak menemukan kontrol analog lagi di situ. Jarang bakal menemukan kontrol analog. Semuanya serba computerized, serba main tombol, main data, dan main komunikasi secara internet atau IP. Nah, seperti itu overview hubungannya antara microcontroller dengan konsentrasi kuliah kalian, yaitu di teknik listrik. Kemarin terima kasih kepada Ade yang telah memberikan saya silabus atau daftar mata kuliah yang sudah dan sedang kalian ambil. Memang saya agak sedikit terkejut karena kalian baru mendapatkan pemrograman komputer atau bahasa pemrograman ya di semester yang sama dengan microcontroller. Jadi itu yang agak saya sayangkan, tapi tidak masalah. Nanti kita akan ubah lagi pola saya yang biasanya saya
berikan ke teman-teman saya yang dulu yang minta, atau di industri yang minta belajar microcontroller ke saya. Biasanya saya syaratkan mereka harus bisa coding dulu, minimal bisa bahasa C lah, bisa bahasa C, bisa sharing saya rusak, bentar. Screen saya kok mati, bentar. Oke, kelihatan masih gambarnya? Ya, Pak. Ya, oke. Maaf tadi kepencet ya. Tangan saya agak sedikit kurang ajar nih, langsung kepencet di spasi. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi terima kasih yang tadi itu ya, pada Ade, sudah ada informasinya bahwa kalian mau mendapatkan pemrograman coding di semester ini. Jadi agak sedikit, kalau saya sih syaratnya sih memang harus bisa coding. Soalnya. Ada yang sudah bisa coding nggak di sini? Saya ingin bertanya dulu di kelas ini. Minimal lah bisa main itulah, bikin website, bikin apa, atau Java, atau ada yang bisa? Belum, Bapak. Belum ya? Oke, jadi berarti saya akan selalu bertanya nanti ketika kuliahnya pemrogramannya seperti apa, saya akan bertanya sudah sampai mana di pemrograman gitu, karena biar nyambung. Kalau kelas kelas ininya pemrogramannya udah mulai atau belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Baik. Belum, Pak. Belum ya. Oke, saya dulu diminta juga mau ngajar apa? Mau ngajar pemrograman apa microcontroller? Tapi saya rasa saya lebih ahli di microcontroller. Makanya saya ambil kelas microcontroller. Oke. Kalau begitu saya akan sesuaikan jadi 3 atau 4 kelas yang saya berikan. Saya akan panjangkan jadi saya sebenarnya di kelas kedua atau ketiga biasanya sudah mengambil pemrogramannya, tapi karena kondisinya kayak gini ya terpaksa saya harus menyesuaikan. Baik, perkenalan dulu ya. Nama saya Nyoman Yudi Kurniawan. Saya seangkatan dengan Bapak Widi ya, Bapak Widi Ariwibowo. Saya teman baiknya Bapak Widi. Kemudian saya malang melintang di dunia pekerjaan itu sejak tahun 2003 ya, 2003. Lulus 2002 lulus, 2003 masuk, sudah kerja di pabrik pernah, terus setelah itu saya bertualangnya itu di dunia telekomunikasi. Jadi dunia agak beda lah dari dunia saya sebelumnya. Saya kan jurusannya elektronika digital ya, dengan digital. Jadi saya kemudian lompat ke Samsung. Jadi selama 9 tahun saya di Samsung Telekom mengerjakan proyek, kalian paling masih SD ya waktu itu, ada namanya operator telekomunikasi yang namanya Telkom Fleksi. Nah, di situ saya berkecimpung lama sebagai engineer sampai manajer, jabatan terakhir saya manajer. Jadi saya bisa mengenal seluruh Indonesia dan luar negeri dari Samsung ini, mengerjakan proyek-proyek di sentral Telkom dari ujung barat Indonesia sampai
Timur sampai terakhir di Ambon, terakhir saya dan di Kupang. Datengin ya waktu itu, karena memang kerjaannya adalah di sentral, kemudian di BTS dan kan dari yang tower ya, jadi mengerjakan tower. Kemudian setelah itu proyeknya selesai, kalau kalian ingat, Telkompleks itu tutup kira-kira tahun 2014 ya. Kemudian saya proyeknya bersama orang Korea ini ya selesai juga. Kemudian saya mendirikan perusahaan bersama teman-teman yang satu visi ya, waktu itu ingin berwirausaha. Jadi di tahun 2013-2014 itu saya mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan proyek sisa. Jadi proyek sisa dari Korea tadi. Jadi setelah orang Koreanya pulang, saya masih bisa melanjutkan proyek sampai akhirnya Telkompleks tutup di tahun 2014. Setelah itu saya mengerjakan proyek-proyek di bidang lain, yaitu di bidang IT solution. Dan tidak lupa juga saya kembali ke dunia yang saya sukai dari kecil, yaitu dunia solder menyolder. Nah itu hobi saya, kalau kalian ingin tahu, hobi saya sejak saya kelas 1 SMP. Karena memang di tempat saya di Bali sana, saya nggak di kota besarnya ya, bukan di Denpasar ya, saya di kota kecil di Singaraja di utara. Nah di sana itu yang paling keren waktu itu adalah anak-anak yang bisa elektronika. Jadi saat itu yang mainannya sound system. Ada yang suka sound system nggak di sini? Sound system. Faisal, Pak. Faisal, Pak. Faisal, Pak. Anak mana itu, anak mana? Gresik, Pak. Wah, nggak sound system. Nah, satu Juragan hobi lah. sound system, Pak, dia. Nah, saya sama lah kayak saya. Hobi saya dulu ya benerin sound system teman. Karena saya nggak punya uang untuk beli sound system, ya saya terpaksa ngomporin anak-anak yang punya uang. Ayo bikin sound system. Nah, zaman segitu sudah dibilang keren lah di antara teman-teman. Kalau sekarang kan semua serba gadget itu main game kan gitu kan. Wah, dulu ya main game ya jarang. Main apapun ya terbatas ya. Tadi itu sound system dan itu radio ini FM dulu. Untuk dulu kan zaman segitu komunikasi orari atau walkie-talkie HT ya, HT. Kalian ngerti HT nggak? Anak-anak zaman sekarang. Karena anak-anak pencinta gunung biasanya bawa ada gitu. Ini. Galuh, Pak, biasanya, Pak. Galuh. Anak pencinta alam biasanya kan bawa ini kan, bawa HT kan. Galuh, Pak. Sekarang Bawa mungkin tamu, Ardian, Pak. Ardian, Pak. Nah, biasanya kan mereka kalau komunikasi di gunung kan nggak ada sinyal HP kan, mereka pakai 2 meteran kan, 2 meter band itu. Nah, kalau sekarang sih murah, cuma 200.000 udah dapet. Zaman saya tahun 90-an tahun itu di desa apalagi yang bisa itu hanya kalau nggak polisi, tentara, dan petugas PMI. Nah, biasanya gitu yang bisa komunikasi lewat 2 meter band atau orang kaya lah. Nah, kalau saya dulu sama teman-teman itu mensiasati frekuensi FM yang kosong, jadi frekuensi FM. Tahu kan radio FM lah. Sekarang lah radio FM yang biasa itu. Zaman segitu tuh cuma satu radio di tempat saya. Hanya satu radio siaran FM di tempat saya. Kemudian sama teman-teman itu mendapatkan kit. Nah, kitnya tuh semacam kit ini. PCB yang bisa disolder sendiri, kemudian beli komponennya di toko elektronika. Kalau sekarang sih online shop semua kan ya. Kalau zaman dulu saya harus ke toko, kemudian minta tokonya untuk ada nggak ini.
komponennya, transistornya, dan segala macam. Kemudian kita merakitnya, solder sendiri, kemudian melakukan komunikasi secara bergantian sama teman. Jadi kita bikin semacam radio FM di legal gitu, tapi siarannya gantian gitu. Jadi saya 10 orang punya. Kemudian antenanya kita sangkutkan di atas komunikasi gantian ya, saling ngobrolin apa kayak waktu itu zaman-zaman SMA ya waktu itu. Kemudian sampai akhirnya saya itu ditangkap sama polisi karena melanggar izin frekuensi. Jadi nggak boleh sebenarnya siaran itu, siaran ilegal kalau saya. Zaman-zaman itu. Kalau sekarang di pedesaan ada. Kalau di pegunungan, di daerah pegunungan pasti ada stasiun radio FM yang tanpa izin itu. Biasanya di dunia pertanian biasanya ngobrolin tentang pupuk, ngobrolin tentang apa. Saya pernah waktu jalan-jalan itu ada radio yang memang isinya campur sari semua. Ternyata dia tuh radio ilegal dan segala macam. Itu sih hobinya yang saya dulu dapatkan waktu SMA ya, SMP sampai SMA. Kemudian saya berlanjut kuliah jadinya. Kuliahnya mengambil jurusan yang memang saya suka, elektro. Nah, terkejutnya ketika sampai di elektro yang ketemunya adalah rumus matematika. Kalian terkejut nggak ketemunya rumus matematika sampai elektro? Terkejutnya ketemunya matematika kelas tinggi, integral gitu semua ketemunya. Saya terkejut. Akhirnya saya fokuskan di bidang yang memang menyolder. Hobi saya menyolder. Nah, hobi ini akhirnya membawa saya ke sekitar tahun 2010. Jadi ketika tahun 2010 itu saya merasa proyek ini bakal selesai. Saya harus mengambil lagi ilmu saya yang dulu. Nah, ilmu saya itu adalah ilmu microcontroller ini. Dengan hobi dan ketekunan dan ilmu saya punya, saya bisa bertahan ketika saya di PHK di tahun 2013 itu. Mengerjakan proyek-proyek berdasarkan pengalaman yang sudah saya punya di bidang telekomunikasi, di bidang elektronika, juga bidang IT. Nah, kalian sekarang ini, masa-masa muda ini, jangan lupakan hobi ya. Hobi itu suatu hari ketika di dunia kerja, kalian akan merasakan manfaatnya. Selain saya bermain suka solder, saya juga bermain musik. Jadi saya bisa main gitar. Saya punya band ya waktu SMA. Saya sih dimarahin aja sama orang tua saya ketika main band di SMA itu, dimarahin. Ngapain sih? Nggak ada manfaatnya main band. Tahu manfaatnya apa? Ketika di dunia kerja. Ada yang tahu nggak gambarannya di dunia kerja gimana? Main band sama dunia kerja. Ada yang tahu? Ada yang orang tuanya kerja terus di kerjaannya punya band? Nah, manfaatnya gini. Saya itu ketika saya kan rendahan kan, pekerja rendahan. Jadi bawah lah waktu baru-baru masuk itu. Nah, ternyata ada bos yang memang dia tuh suka musik, suka main band. Dan ditariklah saya sebagai anggota band bersama bos-bos gitu. Karir saya naik karena saya suka main band. Kalau kalian suka main tenis di pekerjaan nanti, misalnya kalian kerja di PLN misalnya, teman saya yang di PLN yang karirnya bagus adalah teman saya yang juara tenis di PLN. Karirnya moncer karena dia suka bermain tenisnya setiap hari. Misalnya ya, ada bos dari Jakarta datang ke Surabaya misalnya. Kan pekerjaan misalnya hari Senin sampai Jumat. Nah, gitu. Hari Sabtu kan bosnya pasti bikin hiburan. Hiburan salah satu yang disukai oleh pekerja di PLN atau yang saya contoh di PLN aja ya, adalah main tenis. Teman saya tuh pasti dicari, gimana sih si ini? Ayo main tenis dong. Nah, karena main tenis itulah ada pembicaraan, Pak, gimana? Kalau yang bosnya, Pak, gimana saya mau pindah ke sini, Pak, mau sekolah ke sini, Pak. Wah, teman saya akhirnya nomor 1 Pak,
ke mana Australia itu gara-gara main tenis. Jadi jangan remehkan hobi ya. Lakukanlah hobimu yang kamu suka. Niscaya nanti suatu hari hobimu akan membawamu entah di pekerjaan atau kayak saya. Jadi ketika saya sudah lepas dari pekerjaan, dilepaskan maksud saya, di PHK lah kasarnya, saya masih dapat hidup dengan hobi saya dulu adalah elektronika. Jadi seperti itu gambarannya hubungan antara hobi dan dunia kerja akan berguna. Sadarnya tuh nanti ketika kalian 10 tahun lagi, 10 tahun lagi sadarnya. Kalau ternyata wah teman saya yang punya hobi main volley ternyata karirnya lebih moncer dari saya yang tidak punya hobi apa. Tuh. Baik, saya lanjutkan. Saya punya blog. Saya sudah dikasih tahu Ade kan blog saya ini. Blog saya www.aisi555.com. Ini adalah semacam saya menuangkan semua kerjaan dan unek-unek saya di bidang elektronika. Ya. Kalau kalian bisa buka blog ini, semua pelajaran yang kalian akan terima ada di sini. Karena ini sudah saya bikin 10 tahun yang lalu. Ya. 10 tahun yang lalu, tujuannya dulu hanya ingin sharing ya. Waktu itu saya ikut forum-forum Kaskus kalau nggak salah zaman dulu itu. Dulu belum ada Facebook ya. 2010 itu Facebook belum ngetop ya, masih awal lah. Jadi belum banyak yang menggunakan Facebook. Jadi Facebook group pun belum ada. Jadi waktu itu kita menggunakan forum yang namanya Kaskus. Jadi paling gede lah se-Indonesia tahun 2010 ke atas. Ke bawah. Kemudian di sana ada forum elektronika, jadi kayak semacam discussion board gitu untuk elektronika. Nah, saya di situ berdiskusi tentang banyak hal tentang elektronika dan kemudian saya disarankan sama teman bikin aja blog. Blog saya adalah ini www.ic555.com. Ya, blog saya ya. Kalian bisa, kalau kalian paham ini, semua yang ada di sini, saya rasa kalian akan kalau kalian akun di blog. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya saya untuk kelas kali ini akan memberikan Anda buku ya, buku pegangan itu enggak. Karena sekarang memang bukan eranya buku ya. Eranya sekarang belajar lewat internet. Jadi di slide ini terdapat beberapa tulisan atau logo ya, logo dari tempat belajar elektronika dan berbagai macam hal sebenarnya, bukan hanya elektronika, tapi kebanyakan topik adalah topik elektronika microcontroller. Yang paling kiri atas itu namanya instructables. Nah, instructable itu banyak contoh pekerjaan DIY ya, do it yourself atau hobi ya. Nah, di situ banyak elektronikanya juga dan microcontrollernya lumayan lengkap di situ. Kemudian untuk coding itu ada di kanan ini yaitu Random Nerd Tutorials sama GitHub. Nah, ini biasanya kalau bingung mencari coding biasanya di sini. Oh ya, satu lagi. Stack Overflow. Nah, 3 ini Random Nerd Tutorials, GitHub, Stack Overflow. Ini adalah untuk mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan coding. Kalau websitenya, ya ini contohnya yang lokal ya ini. Nah, lokal yang banyak yang saya perhatikan membantu anak power, anak teknik listrik di sini.
semesin.com, saptaji.com, anakkendali.com, sama nyebarilmu.com. Nah, sini banyak juga ada hubungannya dengan tugas-tugas elektronika digital juga, dan kontrol juga banyak di situ. Dan satu yang mungkin kalian bisa gunakan adalah YouTube. YouTuber yang lumayan saya kenal dan memang dulu awalnya tahun 2010 ke bawah itu memang awalnya tuh lewat saya dia belajar dulu. Bukannya sombong, tapi karena memang dulu itu awalnya dia karena dari Bali di Kaskus, ngomongnya lancar sama saya. Nah, waktu dulu itu dia belajar ke saya, belajar microcontroller bersama-sama. Kemudian ternyata Dwi Arsana. Kalian ada yang tahu Dwi Arsana nggak? Tahu, Ada, Pak. Pak. Nah, Tahu, itu Pak. paling ngetop dia, YouTuber paling ngetop lah kalau dari Bali yang hubungannya teknik. Iya. Servis TV kan ke dia kan, masih ya. Tapi jangan terlalu percaya, karena beberapa teman saya setelah memperhatikan dia caranya memperbaiki TV kok gampang banget ya, tinggal potong beberapa jalur sudah bagus. Nah, teman saya karena melihat TV-nya sama persis kerusakannya dan jenisnya sama, dibongkar, dipotong-potong, akhirnya rusak. Sedangkan service center nggak menerima. Nah, kayak gitu. Jadi kadang YouTuber itu tujuannya mencari view juga ya, jangan lupa. Nah, Dwi Arsana ini memang kalau di bidang microcontroller dulu belajarnya bersama sama saya, kemudian dia lebih pandai menjual. Jadi menjual, dia punya websitenya Dwi Arsana juga, dwiarsana.com kalau nggak salah. Dia jualan sebelum zaman toko online, dia sudah jualan PCB-nya microcontroller, jualan IC microcontroller. Nah, dia yang jagonya zaman dulu. Kemudian dia bisa impor barang-barang dari China dan Amerika zaman dulu. Sebelum ada Tokopedia, sebelum ada Shopee dan segala macam, dia sudah punya toko online sendiri. Kalau kalian buka YouTube-nya dia, banyak juga ada hubungannya dengan IoT dia sekarang getolnya dengan dunia Internet of Things yang hubungannya misalnya hidupin lampu lewat jarak jauh, pakai HP dan segala macam. Bisa belajar ke dia juga lewat YouTube-nya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari media belajar ini? Masih belum, Pak. Masih belum ya. Ya. Jadi saya nggak akan memberikan buku karena buku yang ada di Gramedia itu rata-rata perkembangannya sangat lambat. Jadi buku-buku di tahun 2019 ke bawah itu sudah nggak relevan lagi dengan yang sekarang. Bukannya nggak relevan ya, sudah ketinggalan zaman. Sebenarnya harusnya kan internet kan memang lebih cepat kan mengupdate-nya. Apalagi kalau yang berhubungan dengan microcontroller yang berhubungan dengan programming yang agak sedikit ini ya, open source ya. Nah, di buku itu biasanya jarang dicantumkan. Sedangkan di dunia internet, karena dia open source jadinya gini. Jadi misalnya satu barang ya, satu benda sensor misalnya. Nah, ketika sensor itu muncul, codingnya tuh bisa berbaris-baris lah. Tiga lembar folio misalnya codingnya. Kemudian sama orang itu salah, itu bisa disingkat. Nah, sama orang bisa disingkat. Karena di internet itu langsung update, jadi buku itu ketinggalan jadinya, sudah ketinggalan kalau kalian belajar di buku. Seperti itu penjelasannya, kenapa saya nggak menyarankan kalian beli buku. Boleh beli buku, tapi sebaiknya biasakan mencari penjelasan tentang microcontroller itu di internet. Baik, saya lanjut. Ini adalah sejarah ya. Saya akan flashback dulu ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja raise hand atau ngomong aja langsung, tidak perlu menunggu. Karena ini saya hanya review sejarah aja. Jadi dulu kala itu orang tuh nggak punya komputer dulu zaman dahulu kala itu tahun 70-an itu. Orang
pinjem komputer kalau zaman dulu. Pinjemnya di kampus, di perpustakaan, nah gitu zaman dulu. Kemudian tahun 70-an ini, tahun 74 ini mulai ada IC-IC yang bisa, atau mikroprosesor yang bisa dibeli lah di toko pasar elektronika. Yang paling terkenal waktu itu tuh ini, Intel 8080. Ini dulu zaman saya kuliah tahun 90-an, ini masih dipakai. Nah, jadi di Amerika tahun 74, ini internetnya zaman dulu tuh majalah. Ini Popular Electronics ini adalah majalah ya. Ini adalah majalah hobi elektronika. Nah, di majalah inilah kemudian ada namanya komputer yang namanya Altair 8800. Nah, Altair 8800 ini adalah komputer pertama yang bisa dirakit orang, kemudian bisa dimiliki. Nggak ada layarnya loh ini. Ini hanya representasi digital aja, hanya lampu LED aja di sini, dan kalian akan tidak menemukan komputasi seperti yang kalian bayangkan. Ini hanya komputasi dasar, misalnya proses matematika, tambah-tambahan, kurang-kurangan, nah gitu aja. Zaman segitu aja orang sudah seneng memiliki ini. Jadi ini adalah merupakan komputer pertama yang bisa dibeli orang, jadi mampu dibeli orang. Selanjutnya muncullah era Apple. Ini kalau kita lihat, ini keyboard, mulai ada keyboard, mulai ini adalah komputernya yang dirakit sendiri. Ini adalah layar TV kayak di rumah kalian. Jadi zaman segitu itu orang itu mulai bisa membeli kitnya ini. Jadi ini kit namanya ya. Ini kit namanya, kit. Nah, ini kit komputer. Jadi kita beli komputer itu bukan beli komputer yang dalam bentuk sudah paket, bukan. Jadi zaman segitu tuh orang beli partnya ini, beli PCB-nya, ini kan PCB, beli IC-nya, kemudian disolder, beli keyboardnya, kemudian tancapkan ke TV. Nah, inilah kemudian dilihat peluang bisnisnya oleh Steve Jobs, si Apple, yang melahirkan Apple. Jadi ada dua Steve namanya ada, bukan dua Jobs, dua Steve. Steve Jobs, ini yang Steve pertama, dan Steve Wozniak, dua Steve. Nah, ini adalah pelopor dari Apple. Waktu itu mereka sudah bangga banget bisa menampilkan karakter di TV. Nah, ini kira-kira tahun 78 lah. Ketika ini sudah ada, maka muncullah si yang namanya pendiri Microsoft, siapa ayo? Bill Gates. Nah, Bill Gates. Kalau si Steve Jobs sama Steve Wozniak ini ahli hardware, sedangkan si Bill Gates adalah ahli software. Jadi si Bill Gates ini adalah orang yang membikinkan bahasanya lebih mudah. Kalau misalnya dulu orang bikin program di sini, dia harus mengetik bahasa mesin, bahasanya 1010 itu dimasukkan. Sedangkan sama si Bill Gates bilang gini, kenapa nggak dibikinkan bahasa yang lebih bisa dimengerti orang. Nah, muncullah bahasa namanya BASIC, ya, Basic Interpreter ya. Nah, ini yang punya adalah Bill Gates. Nah, dari Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, muncul BASIC, kemudian akhirnya muncullah komputer yang sudah berbentuk seperti yang kalian punya adalah Apple II. Kalian bisa googling Apple II itu kayak apa bentuknya, bandingkan dengan yang saya tampilkan di sini. Sampai adaptornya pun masih telanjang kayak gini. Ini saya ambil gambarnya dari museum ya. Ini adalah dari museum di Amerika, jadi ditampilkan display
Apple One yang tahun 78 kalau nggak salah. Kemudian Apple II merupakan komputer PC pertama, jadi personal komputer pertama, PC. Nah, Apple II. Saya lanjut ya, ini perkembangan aja ya, sejarah ya. Nah, kemudian tahun 80-an muncullah istilah yang namanya, tadi kan prosesor namanya mikroprosesor ya. Nah, kalau ini sekarang namanya microcontroller. Microcontroller. Jadi ada kata yang harus diarsir ini dua bagian ya, micro dan controller. Kalau dulu tadi kan microprosesor. Apa bedanya? Ada yang tahu bedanya microprosesor dan microcontroller? Adik, ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang menjawab, saya jelaskan ya. Microprosesor, barangnya sama, berupa IC kayak gini juga. Kalau nggak salah di sini ada ini, kalau ini microprosesor ini microprosesor di sini ya. Yang warna putih ini microprosesornya. Kalau ini microcontroller namanya, microcontroller. Microprosesor itu melakukan proses matematika di dalamnya kebanyakan. Jadi misalnya melakukan proses kalkulator lah misalnya. Kalkulator kan dia mikroprosesor di dalamnya karena dia memproses input, output, dan layar kayak gitu. Sedangkan kalau microcontroller dia memiliki fungsi yang khusus, hanya satu fungsi tersendiri. Misalnya ya, saya ingin menghidupkan sebuah lampu misalnya dan mematikan sebuah lampu, mengontrol lampu ini nyalanya redup. Kemudian saya juga ingin mengontrol bahwa lampu ini nanti nyala jam 6 pagi, mati jam 6 pagi, kemudian nyala lagi jam 6 sore. Nah, itu kalau dilakukan mikroprosesor terlalu mubazir karena fungsi utamanya lebih banyak daripada hanya untuk on off timer. Karena di dunia industri dan di dunia kontrol itu dibutuhkan, wah, nggak butuh nih mikroprosesor yang harganya mahal. Bikinkan dong mikroprosesor yang fungsinya hanya sedikit gitu sehingga harga bisa ditekan. Nah, muncullah kemudian microcontroller. Jadi, kalau kalian menemukan istilah microcontroller, sebenarnya microcontroller adalah mikroprosesor yang disederhanakan untuk melakukan fungsi-fungsi sederhana. Seperti salah satu fungsinya timer. Jadi orang itu zaman dahulu itu tahun 80-an tuh bikin mikroprosesor yang khusus hanya untuk timer. Kemudian ada juga microcontroller yang hanya untuk I/O. I/O itu input output ya. Jadi dia hanya menerima tombol gitu. Hanya menerima tombol input tombol, misalnya tombolnya ada 5 gitu. Kemudian outputnya berupa ke relay gitu. Misalnya ingin mengontrol switch di suatu sutet atau gitet ya, kado induk ya. Nah, kalau misalnya kita secara analog, kita matikan switchnya pakai kontaktor. Nah, kontaktornya itu dikontrol oleh microcontroller. Nah, gitu ininya. Jadi dari penekanan sebuah tombol, inputnya, outputnya adalah menghidupkan sebuah kontaktor. Jadi tegangannya tinggi di situ. Itu dilakukan oleh microcontroller sehingga alatnya lebih murah. Dipelopori oleh Atmel ya. Dipelopori oleh Atmel. Nama teknologinya MCS51 ya, Atmel MCS51. Ini adalah microcontroller yang saya pelajari di tahun 90-an ketika saya kuliah. Jadi kalau zaman dahulu kala itu, saya ke Pasar Genteng itu, saya membeli ini. Namanya minimum system. Dan ingat microcontrollernya itu 8 bit.
Jadi semua address, data, dan segala macam itu hanya berupa urutan 1, 0, itu jumlahnya 8 ya. Ini 8 aja datanya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Dia hanya punya 8 buah. Ya, 8 buah. 1, 0 itu maksudnya, Pak? Itu namanya 1, 0 input output, Pak ya? bukan. Bukan. 1, 0 itu artinya, 1 ini artinya on, 0 ini hanya off. Nanti saya jelaskan nanti di pembahasan berikutnya. Kalian pasti pernah kuliah ini kan, digital kan, sudah digital dan analog. Kalau saya lihat ada ininya kan, ada silabusnya kan, semester 2 kalau nggak salah ya. Ada kan? Peralatan analog Ada, dan Pak. digital. Ada kan? Ada. Pak. Nah, itu kan. Jadi ini representasi ada nih, 1 ini artinya 5 volt, 0 ini artinya 0 volt, kemudian dia bisa merepresentasikan sebuah nilai dari sebuah keadaan. Nah, nanti saya akan jelaskan, belum saatnya sekarang. Setelah saya jelaskan dia 8 bit, maka codingnya dia berbahasa assembler. Zaman tahun 90-an itu saya belajarnya bahasa assembler. Ini adalah bahasa mesin ya. Jarang disukai orang karena memang sangat primitif ya. Primitif benar-benar. Kemudian dulu saya itu kuliah skripsi pakai ini semua tahun 2000 itu. 90 sampai 2000. Ini harganya itu menghabiskan uang saku saya dalam 1 bulan. Nah, kalau sekarang kalian paling nanti pakai simulator. Zaman dulu simulator belum ada, PC-nya belum kenceng komputernya ya zaman itu. Apa yang saya lakukan? Ada yang bisa menebak? Apa yang saya lakukan karena dosen menugaskan saya untuk mempunyai ini? Ada yang bisa menebak? Iuran, Pak. Urunan? Iya. Tuh. Boleh gitu caranya. Jadi kita itu yang mahasiswa kurang beruntung, maksudnya kurang beruntung yang makan aja harus mengirit. Nah, kita biasanya bukan hanya urunan, kita merayu kakak kelas kita yang dulu sudah beli. Jadi merayu kakak kelas yang biasanya ya, kakak kelas itu sudah skripsi, kemudian dia saking gembiranya sudah lulus itu misalnya, kita rayu. Mas pinjem dong ininya, alat-alatnya yang ini yang sudah nggak terpakai kan gitu. Nah, karena pengalaman saya ketika mas-mas atau kakak kelas yang sudah lulus itu mereka akan kerja kan, akan pulang kampung ataupun kerja ke tempat lain. Mereka akan melupakan alat-alat ini, dianggap nggak berguna sampai. Mereka lebih bangga mendapatkan kerja di perusahaan minyak, kerja di BUMN dan segala macam. Nah, itulah satu trik. Kalian sebaiknya lakukan itu sejak semester berapa? Sekarang semester 3 ya. Carilah kakak kelas kalian yang sudah misalnya skripsinya alat lah. Punya apa aja Kak di rumah? Entah buku, entah alat-alat seperti ini. Ini aja, dirayu aja pasti dapat. Saya dulu kayak gitu trik saya. Selain urunan ya, selain urunan 3 anak beli 1, kemudian kita lakukan ketika kita harus mengumpul tugas kita atau demo ya, demo alat ke dosen, kita gantian melakukannya. Jadi gitu ya. Ingat saya trik saya waktu kuliah dulu ya. Kalau kalian memang kekurangan resource dana ya. Kalau mungkin dananya berlebih ya lebih baik ya beli sendiri karena lebih enak kan di rumah. Eksplorasi di rumah itu lebih enak. Baik. Ada pertanyaan di sini di minimum sistem 8 bit ini? Kalau tidak ada,
Saya lanjutkan. Jadi saya itu lulusnya itu tahun 2003. Saya memang benar karena saya wariskan juga alat-alat saya itu ke adik kelas ya, adik kelas di bawah saya sumbangkan semua. Kemudian saya kembali ke dunia microcontroller itu kira-kira tahun 2009 lah ya. Jadi sekitar 5 tahun yang saya lupakan. Saya asik kerja ya. Keluar pulau, keluar negeri bahkan. Saya asik mencari uang lah karena memang nggak ada waktu untuk ini. Kemudian tiba-tiba proyek agak sedikit senggang. Saya kembali ke dunia yang saya sukai, yaitu dunia microcontroller, dan saya menemukan dunia microcontroller itu semakin berkembang. Berkembangnya dipelopori oleh suatu teknologi baru namanya Atmel AVR ini. Kalian bisa googling untuk apa sih AVR ini? Nah, ini sama yang bikin itu Atmel juga. Dia menggantikan MCS 51 yang saya pelajari tahun 90. Jadi tahun 2000-an itu mulai muncul namanya AVR di mana banyak keuntungan. Bahasanya terutama bahasa codingnya itu semakin mudah. Jadi dulu saya pakai bahasa assembly yang bahasa mesin itu, sedangkan di tahun-tahun 2000-an itu semakin mudah dengan bahasa yang agak sedikit dapat dimengerti bahasa C. C itu adalah bahasanya untuk Java ya. Kalau kalian main web itu pakai website ya, bikin website pasti Java. Java itu juga mirip-mirip C. Kemudian yang paling utama lagi ada open source. Jadi banyak orang yang mulai sharing semua library atau script yang siap pakai di sharing di forum-forum. Zamannya sebelum medsos ya, zaman sebelum YouTube mereka sharingnya di sebuah grup website yang ada semacam discussion forum. Kalau nggak salah, yang pertama kali saya baca itulah avrfreaks.net. Itu adalah cikal bakal dari open source-nya si microcontroller Atmel AVR. Jadi yang selain open source ini ada juga yang menjadi keunggulan. Kalau kita balik ya ke sini, ini IC-nya banyak kan ya? Di minimum system ini banyak. Semua ada di sini dalam satu IC. Jadi memorinya, microcontrollernya, pengontrol input-outputnya, dan komunikasinya dalam bentuk RS-232. Ini dalam satu board ya. Ini disederhanakan ketika muncul Atmel AVR. Ini jadi satu. Enak zaman segini. Kalian mau beli apa, yang fungsinya apa, udah ada, tinggal nyari aja. Saya ingin microcontroller yang bisa baca tegangan, ada. Saya ingin microcontroller yang bisa memorinya banyak, oh banyak, ada juga. Jadi semakin beragam pilihannya. Nggak seperti dulu, saya harus mengkompres semua coding menjadi satu coding yang bisa masuk gitu. Ini tinggal pilih aja, tinggal pilih berapa kilobyte memorinya atau sampai berapa mega flash memorinya. Nah, itu semakin banyak fasilitas dalam satu chip. Jadi all in one chip ada di satu chip. Dan yang terbaik kemudian adalah mendukung 32 bit processing sehingga data-data yang semakin besar, jadi misalnya gambar itu kan 32 bit ya. Jadi bisa mengolah gambar ya microcontroller mulai. Contohnya HP kalian zaman dulu waktu kalian kecil itu, dulu HP kan nggak bisa kameraan kan, nggak bisa pakai kamera atau kameranya jelek lah. Nah setelah era 2005 ke atas itu mulai bisa mendukung 32 bit processing. Contohnya adalah seperti yang kayak tadi, dia bisa melayani komputasi 32 bit. 32 bit. Nah, ini misalnya JPG, misalnya mengolah JPG lah. Atau mengolah
data-data MP3 atau apalah, bisa lah kalau 32 bit. MP3 audio kan dia bisa pakai 8 bit, nggak mampu, dia harus pakai yang 32 bit. Itu adalah keunggulan dari Atmel AVR setelah era yang saya jelaskan di awal, yaitu era MCS 51. Nanti kalian akan menggunakan ini ya. Di kelas saya akan kalian menggunakan ini. AVR. IC-nya salah satunya artinya ini. Nah, ini IC-nya. AT Mega 8. Ini IC paling murah yang bisa didapatkan sekarang. Karena nanti akan berhubungan dengan ini. Kalau kalian mau berhubungan dengan solder menyolder ya. Kalau kalian hanya ingin tahu, sekarang pun bisa kalau kalian pakai Proteus, itu sama hebatnya dengan menggunakan ini. Tapi feel-nya nggak ada. Kalau saya sih dari dulu awalnya saya feel menyoldernya sudah ada. Jadi kalau saya ke Proteus saya jadinya seperti nggak enak gitu. Siapa yang tukang audio di sini? Ayo, apa bedanya dengerin CD sama dengerin MP3? Siapa teman kalian yang juragan audio katanya tadi? Faisal, Pak. Hanafi. Faisal, Pak. Nah, apa bedanya mendengarkan CD ya, bukan CD VCD ya, CD audio ya, dengan mendengarkan MP3. Nah, kalau misalnya kamu pencinta audio sejati, pasti tahu. Ada yang tahu? Ya karena memang MP3 itu sudah ada kompresinya, jadi ada yang hilang dari sini. Ini ada yang hilang. Di situ ada yang dihilangkan, ada kompresi. Sedangkan CD audio itu dia lebih ke arah analog. Nah, kayak gitu penjelasannya, intermezzonya ya. Tapi kan teman kalian nggak jawab ya udah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang bingung atau apa? Silakan. Kalau mau ini. Atau mungkin mau istirahat dulu, mau minum dulu. Oke, kita minum dulu deh, biar nggak capek. Ini kalau nggak salah berapa orang ini ya kelasnya ya? Kayaknya kok banyak banget tadi yang Oke, saya lanjut. Gimana lanjut? Apa masih istirahat dulu? Lanjut, Pak. Lanjut. Iya, lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini hobi saya sejak dulu adalah merangkai seperti ini. Saya kalau kalian bisa lihat di alamat ini, aja di IC555.com cari namanya jam digital 6 bit. Ini saya kerjakan tanpa microcontroller ya, hanya menggunakan IC discrete ya. IC discrete itu namanya artinya IC yang khusus penuh program. Jadi saya hanya tancap, kemudian fungsinya apa ya, counter misalnya saya pakai IC counter, IC shift register saya pakai shift register. Nah, dengan tanpa programming maka IC-nya setiap fungsi itu ini satu fungsinya. Jadi ini misalnya untuk kontrol display, ini untuk kontrol tombol, ini untuk clock-nya, jamnya. Nah, hasilnya nanti ya jalan, cuma ya menghabiskan banyak tenaga. Kalau dibilang dilihat setiap IC nanti kan menghasilkan menghabiskan tenaga ya.
Kemudian saya capek banget ini untuk melakukan sambungan ini, saya harus teliti. Ada yang tahu ini apa namanya? Ada yang tahu? Display ini apa namanya? Ini namanya 7 segment ya. 7 segment ya. Paham kan? Ini 7 segment ya, karena memang jumlahnya ada 7 ini ya, jadi bisa di LED ini sebenarnya LED yang ada 7 segmen, ada 7 bagian yang bisa menampilkan angka ya, representasi dari sebuah angka. Nah, kemudian ini harus teliti banget kayak nyambungnya, kelihatan ruwet, fungsi juga dengan baik. Ada di blog saya kalau kalian mau menerima request dari pembaca. Jadi ada pembaca yang zaman dulu belum WA ya, SMS lah zaman dulu. Bilang, "Bang, tolong dong Bang, dibikinkan jam digital tanpa microcontroller karena saya nggak bisa microcontroller." Nah, SMK yang minta. Saya ladenin karena memang aku senggang ya udah saya bikinkan. Saya berhasil membuat jam digital tanpa microcontroller dan ribetnya bukan main. Sambungannya tuh banyak ya. Ini ada dioda yang harus saya pakai, ada kalau nggak salah ada transistor juga dan segala macam. Bagaimana dengan microcontroller? Angkanya sangat sedikit. Kita lihat juga di sini ada di blog saya, cari aja ini jam digital 4 digit. Hanya IC-nya satu. Ada IC lagi, IC cuma satu. Ini 7 segmen. Ini rangkaian clock-nya, sudah tombol. Bandingkan dengan ini. Ini counternya, ini clock-nya, ini display-nya, ini untuk logiknya untuk mengontrol gimana nanti misalnya kan ini kalau kita bikin counter itu kan kalau jam setiap jam 12 harus 0 lagi kan, atau mungkin kalau menit dan detik dia harus 60 harus kembali ke 0 lagi. Nah, ini harus ada pembanding logikanya, jadi di sisi angkanya harus dideteksi. Sedangkan microcontroller di sini hanya memberikan perintah. Jika jamnya 24 kembali ke 00. Nah, kayak gitu-gitu prinsipnya. Kita berikan perintah kerja. Kita berikan perintah gini. 1, kamu berdetik tiap 1 detik. 1 detik sekali. Setiap 1 detik sekali berdetik, kamu menambahkan counter. Jadi saya punya counter namanya detik. Ketika dia 0, 1, 2, sampai 60. Ketika dia 60, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan setelah 60 detik? Kembali lagi, Pak. Selain kembali apa? Tambah 1. Nah, tambah depannya apa? Misalnya depannya menit ya, tambah menitnya kan gitu kan ya. Menitnya juga nambah, sama aja. Ketika menitnya nambah sampai 60, yang terjadi adalah logikanya adalah saya perintahkan si microcontroller untuk melakukan penambahan jamnya. Seperti itu juga saya perintahkan si microcontroller untuk menunggu penekanan tombol. Ini ada tombol, misalnya ini tombol tambah dan ini tombol tambah, tombol kurang. Nah, jadi ketika saya pencet tombol tambah, maka menitnya menambah, atau kurang, menitnya berkurang. Nah, ini dilakukan oleh microcontroller semua. Paham? Ada pertanyaan? Bedakan dengan ini dan ini. IC-nya cuma 1, tetapi saya harus membuat sebuah listing program yang panjang yang berisikan daftar perintah yang diberikan ke dalam IC. Jadi seperti itu. Yang mumetnya di sini ya nanti. Di sini nanti mumet. Mumet di sini. Mumet. Nah, di sini mumet.
bikin ini sampai bawah. Itu. Kalau kalian ingin lihat contohnya, bandingkan aja dua buah tulisan ini. Saya sudah tulis di situ. Ini terbaru, kemarin orang Prancis minta saya bikinkan. Sedangkan ini saya bikin tahun 2014. Itu. Saya lanjutkan lagi. Contoh penggunaan microcontroller yang paling kalian lihat sekarang adalah display ini. Saya paling senang main display ini, yang kemudian menyebabkan saya kembali ke dunia microcontroller itu tahun 2009 itu ketika kantor membeli sebuah jam untuk sholat di musola ya. Jadi dia bikin sebuah beli di Pasar Genteng itu sebuah jam yang menunjukkan waktu sholat ya, waktu azan ya, waktu azannya sekarang apa, tampilkanlah. Itu kadang ada, kalau kalian cari di internet masih banyak lah yang jual-jual kayak. Ini adalah salah satu penggunaan microcontroller ya, yang untuk mengontrol nyalanya semua lampu titik-titik ini menjadi sebuah karakter yang bisa dilihat. Ini kerjanya microcontroller. Kemudian apalagi contohnya, nah ini proyek yang saya kerjakan tahun berapa ini? 2012 ya, 2012 saya kerjakan. Jadi dulu saya disuruh bikin untuk mengontrol penyiraman dari hidroponik timer. Jadi dia punya database berdasarkan pengalamannya orang yang di hidroponik itu, dia ingin agar timernya sesuai dengan keinginannya dia. Jadi dia punya database yang dibikinkan di Excel. Jadi dia hanya menginputkan Excel, kemudian di-downloadkan ke alat saya yang saya bikin ini. Nah, ditinggal aja, nanti dia akan melakukan penyiraman secara otomatis. Kemudian mengirimkan secara berkala ini suhu dan kelembaban dari ruangan hidroponik. Zaman dulu belum ada internet hosting zaman dulu. Jadi kirimnya dulu SMS. Sekarang ada Telegram, WA, dan IoT kalau sekarang. Kalau dulu belum ada zaman-zaman itu. Nah, sekarang udah IoT. Dan ini adalah IoT yang sudah saya kerjakan 9 tahun yang lalu. Contohnya untuk pertanian hidroponik. Lanjutnya lagi penggunaannya microcontroller. Ini baru-baru aja nih, kalau kalian lihat ini apa sih sebenarnya? Kebetulan saya juga punya divisi usaha di bidang satelit. Nah, kalau kalian yang tinggal di pedesaan pasti kenal parabola. Ada yang suka parabola nggak di sini? Ada nggak? Di rumah saya, Pak, pakai, Pak. Receiver-nya apa? Merek apa? Pakai parabola kecil apa besar? Kecil, Pak. Kecil ya, tuben ya. Kecil itu. Nah, saya sebelum pandemi itu banyak saya dapat proyek untuk masang-masang di Jawa Timur, kemudian masang untuk hotel. Jadi parabola, kemudian hubungannya dengan microcontroller apa? Dengan ilmu microcontroller yang dimiliki oleh orang-orang di desa, orang-orang yang orang servis lah, ilmu microcontroller ini bisa membantu UMKM loh. Kalau di Tokopedia itu ada itu jasa pembuatan logo receiver. Jadi receivernya itu dengan kemampuan microcontroller, ilmu microcontroller yang dia miliki, dia bisa membuat receivernya itu bisa menampilkan gambarnya. Kayak ada uangnya ini. Itu contohnya salah satunya untuk UMKM ya. Lain juga ada juga yang kayak gini, ini banyak nih di Pasar Genteng itu UMKM semua membuat LED kayak gini ya. Dengan kalau ini memang barang yang bikin kalau
kontrol ini. Nah, ini salah satunya lagi. Nah, kemudian sesuai dengan jurusan kalian di tenaga listrik, atau sistem listrik. Nah, kalian masih paham kan ini? Yang kiri ini apa? Apa ini? Meteran. Meteran pakai putaran. Ini meteran jadul ya, masih pakai ini ya mekanik ya. Jadi arusnya itu yang mengalir di sini ini mempengaruhi putaran dari kumparan. Di sini ada kumparannya, nanti dia akan berputar sesuai dengan arus yang dialirkan ke meteran ini. Jadi bukannya yang dipakai di rumah itu transformasi ke dalam bentuk putaran ya. Kemudian dia akan merubah digitnya ini, digit secara mekanik ya. Dan kalau ini pasti microcontroller. Ini semuanya di dalam ini ada microcontrollernya. Seperti itulah nanti yang kalian dapatkan nanti ketika kalian skripsi dunia industri. Dulu yang semua serba mekanik, sekarang serba pencet tombol. Bagaimana menerjemahkan pencet tombol, bagaimana menerjemahkan perubahan daya menjadi token listrik, nah itu hanya bisa dilakukan dengan pemahaman microcontroller dan pemrogramannya. Kemudian, oke, saya ingin brainstorming dulu. Kalian di kuliah-kuliah pengukuran atau apa pasti tahu ini kan? Ini fungsinya apa? Ada yang tahu fungsi yang nomor 1 ini? Apa fungsinya? Ada yang tahu? Halo? Kalau nggak tahu bilang loh. Itu buat ngatur aliran listrik, Pak. Rheostat itu adalah sebuah alat yang namanya semacam kalau kalian itu menghambat listrik itu kan resistor kan ya, harus itu. Dan variabel resistor tapi untuk daya tinggi. Kalian praktikum pasti ketemu. Rheostatnya tuh bentuknya ini. Kalau kalian cari rheostat di Google pasti ketemunya yang bukan putaran kayak ini. Itu bentuknya pasti lurus ini. Jadi nanti ada levelnya di sini geser. Dan ini sebenarnya variabel resistor. Variabel resistor. Jadi di sini misalnya arus AC di sini harusnya nanti lebih kecil. Dengan kompensasi berupa apa yang dilakukan rheostat ini untuk menurunkan menjadi kecil? Ayo, ada yang tahu? Kenapa yang di sini dulu harus tegangannya misalnya 220 di sini menjadi cuma 20 volt? Nah, apa yang dilakukan oleh rheostat ini? Ada yang paham? Prinsip resistor loh. Saya punya tegangan 10 volt, kemudian saya turunkan menjadi 1 volt. Dikemanakan 9 volt yang lainnya? Ada yang paham? Dikembalikan lagi. Kembalikan kemana? Menuju ke Bukan itu prinsipnya. Ada yang tahu? kan biasanya kakinya ada 3 itu, Pak ya. Ada tiga. Biasanya ini sama ini biasanya, atau ini sama inilah gitu. Nah, yang tengah kan biasanya itu ground. ya ini bukan ini biasanya ini dipilih aja salah satu. Ini karena ini lebih dekat kan dia akhirnya kayak nyambung gitu. Nah, ternyata ada. Gini. Jadi saya kasih tahu aja prinsipnya. Resistor itu
membuang daya itu ke dalam panas. Kalian pernah lihat resistor sampai terbakar? Kalian pernah lihat resistor sampai menyala, membara? Nah, kalian nanti di dunia kerja bakal ketemu itu. Ini pun seperti itu. Untuk daya-daya yang besar, misalnya, kalau ada volume audio di radio kalian itu voltenya kecil, miliampere bahkan mikroampere, kecil banget. Sedangkan misalnya saya pinginnya ada lampu di sini ya. Ini kan contohnya tuh lamp dimmer. Lamp dimmer. Jadi lamp dimmer itu bisa, pertama itu yang orang lakukan adalah kasih aja resistor yang bisa dirubah-rubah tegangannya. Apa kalau dirubah tegangan? Hambatannya dirubah-rubah. Jadi ketika saya misalnya ingin lampunya nyala terang, ya udah saya geser ini ke lebih dekat dia. Jadi ini hambatannya 0. Hingga nyalanya terang banget lampunya terang. Dan saya geser sampai sini misalnya, nyalanya redup, tambah redup. Nah, di sini dia malah mati. Kemana larinya tegangan tadi itu? Dibuangnya ke panas. Jadi dia dibuangnya di sini. Komparnya kenapa besar-besar ini? Ini adalah untuk menyalurkan panas yang terbuang dari hambatan yang diberikan oleh dia, sehingga lampunya menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah proses pertama, variabel resistor, VR. Yang kedua, ini lebih advance lagi. Kalian sudah kenal alat namanya SCR? Biak. Dapat kan di kuliah? Saya belum dapat. Oke, kalau belum dapat, SCR ini adalah Silicon Control Rectifier. Jadi di sini ini adalah sebuah alat yang di dalamnya itu terdapat silikon kayak dioda lah ya, dioda yang dapat dikontrol. Untuk fungsinya sebagai dimmer, yang dilakukan sama, membuang ke panas. Ini ada heat sink. Heat sink ini kalau dulu itu alatnya gede, ini kalau jangan dipakai perbandingan ya. Ini alatnya gede ini sebesar, kalau dianggap itu sebesar wajan lah ya. Ini wajan sewajan ini. Karena dia panasnya itu diatur sedemikian rupa sehingga pelan-pelan dia. Pelan-pelan melepaskannya. Kan kalau ini karena dia sudah berupa semikonduktor, dia bisa terpusat melepaskan panasnya. Sedangkan fungsinya sama aja, menghambat sesuatu yang masuk, sehingga yang keluar adalah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu lampunya diredupkan. Tegangannya tetap masuk 220, kemudian dikeluarkan sedikit sehingga kelebihannya itu dibuang ke panas. Itu kalau analog lampu. Begitulah awalnya dulu ya. Kita punya lamp dimmer yang analog. Yang pertama pakai rheostat, yang kedua pakai SCR. Bisa nggak didigitalkan? Ada yang bisa menebak gimana cara mendigitalkan? Biar saya nggak perlu membuang panas, karena kalau ini panasnya banyak, bisa jadi alat saya ini meleleh loh. Plastiknya meleleh, dimmernya meleleh, kebanyakan terjadi seperti itu. Kalau saya memungkinkan untuk mendigitalkan, apakah yang saya lakukan? Ada yang paham? Atau sudah pernah mengetahui? Jika belum, saya akan menjelaskan. Ini adalah hambatan ya, dibuang ke panas. Ini hambatan dibuang ke panas. Pernah nggak kalian itu meredupkan sesuatu dengan cara mematikannya secara cepat?
Semakin cepat kamu mematikannya, maka nyala semakin terang. Semakin jauh jarak kamu mematikan dan menghidupkannya, maka lampu kamu akan redup. Itu namanya prinsip PWM. Jadi yang kita mainkan adalah jeda waktu antara mematikan dan menghidupkan lampu. Sehingga bukan panas yang dihasilkan. Yang dihasilkan hanya switch on off aja dengan waktu yang bisa diatur. Saat digitalkan dengan ini, nanti kalian akan ketemu kayak gini. Jadi kalau AC kan seperti ini. Nah, saya sempitkan aja waktunya untuk nyala. Jadi semakin sempit waktu nyala, maka lampunya akan redup. Semakin lebar waktu nyala, sesuai dengan fasenya AC, yaitu di Indonesia itu 50-60 Hz, maka akan didapatkan nyala di lampu yang terang. Inilah namanya prinsip PWM. Nah, PWM ini paling gampang kontrol oleh microcontroller. Ini adalah nanti tugas akhir kalian. Nanti saya akan kalian membuat dimmer digital. Dimmer digital dengan prinsip PWM. Agar sesuai dengan jalur kuliah kalian, yaitu teknik listrik. Ada pertanyaan tentang PWM ini? Sebelum saya lanjutkan. Jam berapa sekarang? Oke. Apakah kalian ngantuk? Kuliah jam 1 tuh kalian saya benci loh, teman dulu. Kuliah jam 1 siang, belum ada AC-nya lagi zaman saya. Enggak, Pak. Ngantuk kan? Nggak ngantuk kan? Enggak, Pak. Oke, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini menarik ya. Kalau nggak menarik, bilang aja, Pak, bosan gitu. Saya lebih senang dibilangin bosan kalau daripada saya ngoceh sendiri. Ini hanya overview ya, terlalu mumet mungkin bagi kalian. Mumet banget Pak, rangkaiannya terlalu. Nah, anggap aja nanti kalian di rumah coba, kalian punya senter ya. Anak gunung ini misalnya, ada senter yang bisa disentuh sekali aja dia udah langsung redup. Gimana caranya? Senter itu loh, lampu yang terang sekarang itu anak gunung, anak-anak yang suka-suka ngintip-ngintip itu kan biasanya gitu. Pakai lampu LED yang sangat berapa lumens itu yang gede itu. Nah, itu kan mengontrol intensitas cahayanya gitu. Intensitas cahayanya seperti itu. Dengan hanya tombol aja kan. Oke. Nanti di belakang-belakang akan saya berikan penjelasannya ya nanti ya. Sekarang sih overview aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada kebingungan kah teman-teman adik-adik sekalian? Sebelum saya lanjutkan, kita istirahat dulu sebentar. Sekarang setengah 3 ya. Rasa sampai jam 3 aja, sebentar aja. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, pertanyaan personal pun nggak apa-apa. Break dulu ya, minum dulu ya. Oh, silakan, kalau yang mau nyemil silakan. Jadi nanti kalian itu akan selalu berhubungan dengan ini nanti kalau di anak teknik tenaga listrik.
karena kalian itu adalah mainnya banyak di AC. Mengontrol sesuatu harus AC ke beban sehingga bebannya dapat diberikan tegangan yang sesuai. Nah, untuk zaman dulu di pembangkit kalian ketemunya ini nomor 1 ini semua di lab pasti ada ini. Kalau zaman sekarang semua serba digital, dirubah menjadi sinyal on off on off on off. Baik, untuk mempersingkat waktu tanpa saya biar nggak kelamaan dan hari saya nggak penuh, saya lanjutkan pengenalan microcontroller. Ada yang tahu barang ini nggak? Tahu, Pak. Ada yang sudah pernah mengerjakan barang ini? Ada yang sudah pernah operasi Ada, barang ini? Pak. Siapa Pernah itu? tahu, Pak. Uno. Ada Uno. Nah, Pak. kelas kalian pasti Arduino. kelas kalian dulu pasti pakai Arduino gitu kan. Itu sebenarnya dalamnya itu sama yang seperti kayak saya katakan tadi, ada Atmel AVR. Ini ada Atmel AVR. Apakah itu Arduino? Arduino itu tidak lainnya adalah minimum system. Jadi minimum system dari microcontroller sekelas Atmel AVR. Ini terjadi karena ada komunikasi antara ini. Saya ini kan orang elektronika kan ya. Saya senangnya bahasa mesin, gampang, saya paham lah. Tetapi bagi para orang-orang yang di informatika, saya dibilang, wah terlalu kuno kamu programmingnya terlalu adul dan tidak bisa dimodifikasi secara optimal gitu. Optimisasi program itu dibilang boros lah. Nah, makanya Arduino ini merupakan kompromi antara orang elektronika dengan orang informatika, di mana salah satu keunggulannya adalah ini. Dia ada library yang sudah siap pakai. Yang sebelumnya saya butuh sepanjang ini untuk program, misalnya segini baris. Arduino cuma segini. Nah, kayak gitu. Saya harus ngetik segini, panjang ngetik. Arduino cuma sekali aja sudah, karena sudah ada library-nya. Kemudian juga Arduino ini merupakan penggerak orang itu semakin mudah belajar microcontroller dan IoT. Karena ada namanya shield. Shield ini adalah alat yang siap pakai, yang siap tancap. Di sini kan ada ini kan, ada baris ini dan ini. Nah, shield ini nanti tinggal ditumpukkan aja ke sini, misalnya shield untuk komunikasi ke Wi-Fi, shield untuk komunikasi ke LAN atau internet, atau untuk membaca SD card atau untuk membaca apapun ada. Jadi tinggal tancap, cari codingnya di internet, di GitHub tadi seperti saya bilang tadi, di GitHub, atau baca di websitenya arduino.pc, dia sudah dijelasin gimana sih caranya memakai shield ini. Nanti kemudahan yang diberikan oleh Arduino seperti itu. Kemudian nanti saya akan melompat dari Arduino ya nanti itu. Saya akan berikan Arduino karena Arduino itu sudah umum ya. Saya akan lompat kalian biar kalian lebih paham tentang IoT. Inilah microcontroller zaman tahun 2015 ke atas. Semua terhubung ke internet dengan mudah melalui Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini dengan Wi-Fi ini maka semua kontrol itu bisa dilakukan dengan ala internet. Ini lebih cocok buat kalian nanti saya ajarkan karena lebih
lebih simpel, lebih ringkas, dan lebih murah. Harganya tidak sampai, kalau saya bikin alat yang ada wifi-nya pakai SB8266 ini, saya hanya butuh lebih dari 50.000 untuk membuat kontrol on off dari sebuah ini ya, akar lampu on off lah gitu. Yang bisa saya kontrol dari HP saya ya, lebih dari 50.000. Ini merupakan penggerak IoT sesungguhnya. Jadi sekitar tahun 2015 dibantu dengan juga Tokopedia, Shopee juga, dan impor dari China, ini menjadi sangat terjangkau. Tahun 2010 kalau saya mencari modul microcontroller Wi-Fi, saya harus mengeluarkan dana sekitar 1 juta ke atas. Kalau sekarang di bawah 50.000 pun tidak dapat. Jadi ada alasan untuk tidak mengoprek ini nantinya, karena memang murah. Ini salah satu yang nanti alternatif tugas nanti di akhir kuliah adalah IoT di bidang kelistrikan. IoT di bidang kelistrikan dengan alat yang sudah siap pakai. Ya. Kalau saya gambar di sini, ini namanya Sonoff. Sonoff yang saya tampilkan ini adalah gambar Sonoff relay ya. Jadi saklar yang bisa saya kontrol melalui Wi-Fi dan melalui smartphone saya. Nah, ini bisa di timer, bisa di on off dengan custom color, bisa dihubungkan dengan Wi-Fi, dan bisa juga dihubungkan dengan Google Nest, Alexa, dan segala macam. Ini harganya berapa? Ini tidak sampai 100.000 harganya. Dalamnya ada isinya ini dalamnya Sonoff ini. Nah, Sonoff ini. Ada juga yang lebih baru itu namanya Barbie. Nanti kalian pasti kalau instalasi rumah, kalian kerja nanti pasti orang-orang kaya tuh minta lampunya merek apa, dikontrol oleh Barbie. Cara aja gitu. Ada yang tahu nggak Barbie sama Sonoff? Tahu, Pak. Nanti googling ya, cari aja di YouTube Sonoff. Jadi dia mengontrol saklar buat Wi-Fi. Ada juga yang ada lampunya sudah. Tinggal lampu, atau login, kita bisa ngatur bagaimana nyalanya, redup terangnya dengan sentuhan di smartphone. Adalah IoT di bidang kelistrikan yang akan menjadi sebagai gambaran tugas kalian di akhir. Jadi kan ini kan awalnya itu kan ini kan lamp dimmer ini kan. Lamp dimmer kalian bisa menggunakan ini, bisa menggunakan yang sudah jadi. Tinggal kalian pilih sesuai dengan budget yang kalian punya. Pada dasarnya di dalamnya sama saja. Saya lanjutkan. Ini adalah piramida IoT. Ini adalah piramida IoT yang digambarkan oleh orang-orang di luar sana untuk menempatkan di mana sih posisi microcontroller itu. IoT merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan kontrol lewat internet. Istilah ini sangat luas ya, bukan hanya kontrol aja sebenarnya. Selain kontrol, dia juga bisa mengambil data kemudian dianalisa. Microcontroller, dia berada paling bawah. Misalnya, saya ingin mengontrol nyala lampu, misalnya otomatis. Misalnya, saya ingin lampunya nyala sesuai terangnya itu sesuai jumlah orang yang ada di ruangan itu. Sensornya sensor apa kira-kira?
Ada yang tahu gambarnya kira-kira sensor apa? Jadi saya misalnya gini, kalau orangnya banyak, maka saya nyalakan full brightness lah lampunya. Lampu kardi saya itu full brightness. Sedangkan kalau misalnya orangnya cuma satu atau bahkan tidak ada orang, saya akan matikan lampu itu tanpa bantuan dari ini, dari orang yang di kantor di OB lah, gitu. OB-nya, office boy-nya yang mematikan lampu itu. Kira-kira sensornya apa? Ada yang bisa memberikan saya gambaran? Infrared. Boleh, infrared. Kalau paling sederhana ya infrared, namanya passive infrared. Ada lagi sensor lain? Ada satu lagi sensor yang bisa digunakan, yaitu namanya sensor ultrasonik. Jadi kita bisa juga melihat berapa orang yang ada di sana. Bisa juga kalau lebih canggih dia memakai kamera digital, bisa juga kamera sensor melihat wajah atau segala macam. Itu lebih advance ya. Paling mudah adalah menggunakan infrared, dia melihat suhu di tubuh kita. Jadi ketika ada orang, dia akan mendeteksi bahwa oh, ada suhu tubuh manusia yang mengeluarkan infrared. Jadi mikrokontroler akan menghitung intensitas dari panas yang dikeluarkan oleh tubuh manusia, kemudian dia mengambil datanya, dikirimkan ke piramida yang lebih atas. Piramida IoT yang kedua di atasnya lagi adalah jaringan penghubung ya, jaringan penghubung antara mikrokontroler ke platform IoT, bisa lewat Wi-Fi, lewat GPRS atau 3G. Kemudian yang ini adalah platform yang mengontrol data tadi, mengolah data, bukan mengontrol ya, mengolah data yang dikirimkan tadi. Jadi ini dikirim ke sini, lewatnya ini, transportasinya lewat sini. Kemudian apa yang dilakukan setelah datanya terkumpul adalah dianalisa, kemudian bentuk akhirnya berupa report bisa atau hasil yang diinginkan sesuai dengan algoritma yang diberikan. Bisa juga misalnya IoT-nya tuh ada machine learning-nya di situ. Misalnya ketika orangnya sedikit, maka dia tahu bahwa orang-orang itu datang jam segini. Oh, orang-orang itu komputer yang IoT yang mengolah data itu tahu kok. Oh, jam segini selalu sepi, makanya dia lebih duluan mematikan lampu. Nggak usah menunggu dulu orang datang, dia misalnya diambil data sebulan. Kemudian terbentuk pola bahwa orang itu datangnya itu di kantor itu jam 8 pagi sampai jam 9 ke proyek, kemudian sepi. Nah, ketika sepi ini, dia nggak menunggu mikrokontroler lagi untuk menunggu data, langsung aja dikirimkan. Kecuali memang ada orang yang datang pada saat lampunya dimatikan, bahwa nantinya mikrokontroler akan melakukan interaksi sehingga menghidupkannya secara ini apa namanya, otomatis ya. Jadi seperti itu posisi mikrokontroler di dunia IoT ya. Di paling bawah mikrokontroler. Jadi dia berhubungannya dengan sensor. Oke, kita lanjutkan. Kita akan intermezzo dulu. Intermezzo sambil sekarang jam berapa? 2:30. Saya akan intermezzo melenceng dari mikrokontroler. Saya akan
memang tugas saya di kelas ini adalah membagikan pengalaman saya di dunia kerja ke kalian yang memang nantinya suatu hari akan menuju ke dunia kerja juga. Kira-kira ada gambaran nggak kalian ini bakal kerja di mana sih? Ayo deh. Yang ini deh, jujur aja. Apakah belum ada? Bilang aja belum ada. Saya bantu memecahkan masalah. Nanti saya kemana sih setelah saya lulus kuliah? Gitu. Karena semester 3 inilah semester yang apalagi kalian tidak kelas bertemu teman, online, maka kalian akan bingung sekali. Saya apa sih nantinya setelah lulus kuliah nanti, apalagi nanti tantangannya adalah setelah pandemi. Nah, jadi silakan unek-unek kalian diutarakan aja di sini secara santai aja. Masa nggak ada yang tahu tujuan cita-citanya? Cita-cita setelah lulus kuliah. Ayo, ketawa nyengir-nyengir. Saya ada rencana sih, Pak. Nah, rencananya siapa ini? Namanya siapa dulu? Saya biar kenal. Nama dan apa? Perkenalkan, nama saya Dimtriano Nasrullah. Ya. Ya, jadi rencana saya setelah lulus itu ini, Pak. Planning saya ada 2. Yang pertama saya ingin mendaftar ke Pertamina. Pertamina, boleh. Kita Yang kedua rencana saya ke PLN, Pak. Berarti dunia kerja ya, berarti ya, bukan usaha ya, kerja ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut, ada lagi nggak? Sambil 3 aja lah. Kalau yang ini, kalau nggak salah ini ceweknya berapa ya kalau di sini ya, kalau nggak satu kelas ini? 4, Ada Pak. 4, Pak. Ya. Biasanya Ayo yang cewek yang masuk ke tenaga listrik itu biasanya harus di-keep ya, karena langka ya, barang langka ya. Memang jarang. Biasanya kalau wanita ke elektronika atau ke elektro itu biasanya di komputer. Sih kalau punya kerja sih sekarang ini apalagi nggak memandang gender ya, sudah banyak yang wanita yang memegang posisi yang tinggi ya. Jadi jangan minder ya kalian yang cewek-cewek ya. Nah, kira-kira salah satu cewek lah saya tanya ini, cowok satu cewek lah. Kira-kira kalian kalau habis kuliah kira-kira apa? Yang cewek deh, nggak cewek. Saya, Pak. Namanya siapa dan silakan. Ya, perkenalkan nama saya Intan Permata Agustin. Jadi rencana saya kalau udah lulus masih pengen ngelanjutin ke S2. Kalau enggak ya pengen kerja di PLN. Di PLN. Semuanya pengen ke PLN ya. Memang pekerjaan yang sangat menjanjikan memang di PLN. Tapi jangan lupa ada juga nanti di masa kalian nanti kerja itu, jangan lupa fossil fuel itu sudah makin dikit ya. Orang-orang di Eropa sana sudah mulai beralih ke solar panel. Nah, itu nanti bahkan bisa jadi perusahaan-perusahaan yang dari China itu sekarang kemarin saja teman saya yang di Bali itu karena pandemi dia bekerja di bidang perhotelan sudah sepi, dia akhirnya banting setir menjual solar panel ke rumah-rumah. Lumayan itu nanti. Kalau ke PLN sih memang bagus
karena jaminannya bagus karena BUMN ya. Oke, satu lagi. Saya Pak. Ya, Saya aja Pak, saya. Enggak, Mas Kalo, Mas Kalo. Satu-satu dong, ayo silahkan. Ya udah dua-duanya aja Pak. Kalau ngomong dua-dua gimana caranya? Ya maksudnya satu-satu Pak giliran. Oh, monggo silakan. Nama saya Galuh Hadian Pak. Ini lengkap apa gimana Pak? Lengkap gimananya? Maksudnya kayak Intan tadi Pak. Monggo, bebas. Oke, nama saya Pak Galuh Hadian. Cita-cita saya kalau misalkan sudah lulus dari D4 Teknik ini, saya mau lanjut juga sama kayak Intan, sama cita-cita kerja saya nggak pengen kerja Pak cita-cita, tapi mempunyai labang usaha yang banyak agar bisa memperkerjakan semua orang yang nganggur di Indonesia Pak. Wah, Terus mulia sama sekali. satu lagi pingin menaikkan haji orang tua Pak. Amin, mulia sekali. Amin. Amin. Ya Allah. Amin ya Ya. Allah. Idaman para Ini raja. cita-cita yang saya dambakan itu Pak. Amin. Ada yang mencita-citakan ini ya, apa namanya, kawin ya? Ada yang menikah ya? Nggak ada ya? Iya Pak, itu Ardian kok malah ngetawain mimpi saya Pak. Waduh. Amin. Maaf, Ardian. Ya, siapa yang ngetawain? Gua amin. Nggak boleh gitu Yan. Semua orang itu kan punya proses. Kalau misalkan nanti proses saya bisa saya capai, nanti ketawain Ardian saya beli loh. Loh, siapa yang ngetawain? Gua doain. Ya. Oke. Udah Baik. Pak, sekian dari pusat. Terima kasih. Jadi 2 orang PLN, 1 orang wirausaha. Wah, keren ini. Jadi yang PLN ya nanti nilainya harus tinggi gitu aja kuncinya. Karena PLN itu di awalnya itu memang agak susah. Kalau saya sih sesuai air mengalir aja. Saya larinya ke telekomunikasi, ya, gimana? Jadi pertimbangan saya menjelaskan slide ini adalah untuk memberikan gambaran ke kalian ya. Apa sih perbedaannya? Bukan perbedaannya. Hampir mirip lah di dunia kerja dan masa kuliah. Gitu. Karena memang di dunia kerja sama aja sebenarnya dengan masa kuliah. Kalian harus bekerja sama. Kalau enggak, kalau yang di Surabaya azan ini ya, break dulu ya kalau gitu ya. Iya, Mas. Atau gimana? Break dulu ya, di Surabaya lagi azan loh di tempat saya. Iya. Oke, teman-teman, adik-adik saya lanjutkan ya. Ini persamaan dulu ya, persamaan dunia kerja dengan masa kuliah. Jadi selama saya kerja sekitar 18 tahun ya di dunia kerja, ada 2 buah nilai atau manajemen yang kalau dibilang itu kalau di istilah bahasa Inggris itu adalah bagaimana sih cara mencapai sesuatu, manajemen sesuatu sehingga mendapatkan hal yang diinginkan. Ada 2 buah cara manajemen yang ada di dunia kerja dan di masa kuliah. Adalah manajemen yang pertama yang saya tuliskan di sini adalah result based, berdasarkan hasil. Yang kedua adalah process based. Jadi result itu berdasarkan hasil. Apapun yang kalian lakukan, asal hasilnya sesuai dengan apa yang kalian harapkan, maka Anda dikatakan sebagai good, dapat reward. Kalau jelek, ya kalian akan mendapatkan punishment atau mendapatkan
hukuman lah kayak gitu, result based. Sedangkan ada yang kedua, namanya proses based. Proses based ini penilaiannya dilakukan bukan hanya di akhir, dilakukan berdasarkan semua detail yang dilakukan Anda sehari-hari dalam bekerja atau dalam belajar. Kenapa saya tulisan kayak gini? Karena pengalaman teman kalian yang pinter belum tentu nanti akan lulus lebih cepat dari kalian. Sedangkan kadang ada teman kalian yang tidak terlalu pinter, tapi dia fokus pada hasil, dia akan lulus sesuai dengan yang diharapkannya, misalnya 4 tahun. Kemudian dia di kerja juga begitu. Ada yang naik pangkatnya rajin, tapi naik pangkatnya nggak capek-capek, nggak lolos. Nah, ini kadang harus disesuaikan juga dengan apa yang nilai yang diterapkan di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan. Misalnya ada dosen yang senang melihat keaktifan dari siswa, atau misalnya saya seorang supervisor di sebuah pabrik misalnya. Saya akan senang melihat anak buah saya mengerjakan hal yang saya perintahkan sesuai dengan urutan. Walaupun hasilnya nanti melenceng-melenceng, ya saya tetap menghargai dia karena dia sudah berusaha. Sedangkan karena saya loncat-loncat tempat kerja, ada tempat kerja di mana dia tidak mementingkan apa detail pekerjaannya. Yang penting saya atau sebagai supervisor mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, seperti itu juga nanti di masa kuliah ini, kalian bisa mengambil result based atau proses based. Ini akan mengajarkan kalian ketika 10 tahun kemudian, ketika kalian sudah mencapai level manager, level supervisor yang ke atas, yang punya anak buah misalnya. Atau kalian, siapa tadi yang ini yang pengen wirausaha? Galuh Hadian. Saya Ya, Galuh itu kan dia pengen wirausaha, punya berapa ini, punya karyawannya kira-kira berapa maunya? Punya berapa gerai misalnya, punya apa namanya pentol, misalnya jual ini pentol ya, franchise pentol. Kalau dia nggak sesuai memakai result base, dia hanya taunya nggak perlu kontrol, yang penting setiap bulan si gerainya atau kios pentol itu menghasilkan sesuai dengan target, misalnya 2 juta, 3 juta. Nggak tahu di bawah kayak gimana caranya sehingga membuat laris. Sedangkan ada juga yang melihat prosesnya. Jadi proses yang dilihat, apakah dia jujur, apakah dia melaksanakan sesuai SOP, apakah dia pernah melakukan kecurangan. Ada yang kayak gitu. Ini juga di kuliah, di dunia nyata semua berlaku. Begitu juga di kuliah ini, kalian bisa melakukan yang namanya hardware full. Hardware full maksudnya kalian bisa memilih pakai breadboard, project board, atau Arduino atau segala macam. Atau itu kan proses base kan, kalian harus, kalau pakai Arduino kalian harus belajar gimana caranya menghidupkan Arduino sehingga bisa mengontrol sesuatu. Nah, yang kedua, bisa juga kalian hanya mengikuti resultnya aja. Misalnya kalian bisa menyuruh seseorang di luar sana membuatkan tugasnya,
atau misalnya kalian hanya menggunakan simulasi di Proteus misalnya. Kalian udah kenal Proteus belum? Proteus. Sudah. Ya, sudah. Oke, kalau Proteus sekarang sih kalau microcontroller di Proteus gampang, tinggal pakai. Tapi itu nanti menyulitkan kalian di dunia kerja nanti karena beda jauh apa yang kalian dapatkan menggunakan Proteus versus menggunakan projector atau PCB yang disolder, nah, gitu. Itu saja akhir dari kelas ini karena sekarang sudah hampir jam 3. Kita akan akhiri dengan salah satu tugas pertama. Jadi tugasnya gampang ya. Ini tricky tugas ini ya. Kalian pasti akan susah gitu. Tapi kalau kalian menyimak tadi, kalian bisa print screen atau gimana ini tugasnya, silakan. Kalian bisa tulis boleh, print screen boleh, kalian gampang kan di print screen atau di capture lah, capture atau print screen. Capture. Ini tricky ya. Saya akan menilai kalian nanti. Saya akan jawab langsung di email itu. Kalian akan mendapatkan bahwa kalian menyimak atau tidak yang tadi yang saya berikan, bahwa ada yang namanya result based, ada yang namanya process based. Oke. Kalau masih ada pertanyaan silahkan sekarang sekaligus tugas ini, penjelasan tugas ini. Itu minimal berapa, Pak? Apanya minimal apanya? Satu lah minimal. Misalnya ya ini ya, remote. Bisa lihat gambar saya nggak? Ini remote-nya. Paling gampang kan ini kan, remote AC ini. Kalian beli di Loa atau di apa, kalian bisa bongkar. Paling gampang ya. Tapi ada cara lebih gampang lagi, yang nanti akan menjelaskan yang tadi saya jelaskan tadi, yang ini. Saya menjelaskan yang ini nanti. Kerja masa kuliah, result based dan process based. Nah. Ini sebenarnya tricky. Maksudnya tricky itu bisa diakali sebenarnya. Kalian, saya bilang nanti di kelas berikutnya. Pak mau tanya Pak. Ya, monggo. Silakan. Misal IC-nya ada di satu microcontroller gitu, perlu dibuka apa enggak Pak? Mesinnya dilepas gitu? Enggak perlu, cuma hanya dicari aja markingnya. Marking kan tulisannya itu. Foto iya. pakai HP kan bisa. Ya, terima kasih Pak. Paling gampang saya kasih clue ya ini. Ini saya ada remote AC ya ini ya. Dalamnya microcontroller. Asal jangan kalian alat elektronika di rumah kalian yang masih berfungsi baik, misalnya TV kalian bongkar, jangan. Ada trikinya juga kalau kalian bisa, ada juga nanti misalnya tahu di apa bedanya result based dan process based. Nah, dia paham, saya hanya result based, dia pasti tahu gimana caranya mendapatkan IC microcontroller tanpa membuka ini. Dia tahu microcontrollernya dalamnya apa. Nah, itu trikinya. Atas pengumpulannya Pak. Enggak, ini Pak. Ini minggu depan lah gininya, sampai ininya lah minggu depan lah. Sampai minggu depan ya. Minggu depan. Enggak ada batasnya. Maksudnya batasnya sampai minggu depan kelas. Nanti saya bahas sebelum
kuliah berlangsung kita bahas mana apa ada yang lucu nggak, ada yang ini nanti kita diskusikan bersama. Oke, sudah semua mencatat ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Hah? Sudah ya? Ini email saya ini ya, atau ke WA saya. Kalau mau bikin WA grup, ya ke Ade aja, nanti coba bikin sendiri. Nanti saya undang saya. Nah, ini ke email saya aja, Nyoman Yudi, kayak belakangnya ini gmail.com. Ini contohnya, tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PDF atau ya PDF lah, biar ringan. Kemudian ini persiapan aja ya, persiapan ada yang mau belajar hardware, ada yang mau belajarnya pakai simulasi, silahkan. Nanti saya share PowerPoint-nya ini ke ini ya, Adi atau nanti siapapun yang minta boleh, atau di grupnya kalau grupnya sudah ada. Jadi ini persiapan kelasnya nih, karena memang kalian ini kelas pemrogramannya belum jalan ya, jadi akhirnya nggak nyambung. Jadi rencana saya rubah karena memang nggak terlalu nyambung nanti kalau saya loncat. Jadi ini adalah gambaran kira-kira 3 kelas, 3 atau 5 sampai 5 lah, 5 kelas. Kemudian saya kasih ini, baru saya kasihkan ini. Jadi kalian bisa mengumpulkan ini dulu, ini nggak sampai 50.000 ini. Ini bisa beli bareng-bareng, ini yang ini bisa beli bareng-bareng ya. USB ASP ini bisa beli bareng-bareng ini, programmernya. Ya, ini kalau misalnya mau main hardware, kalau enggak ya pakai Proteus Pro. Jadi yang dibutuhkan ini ya. Bisa semua ada di sini ya. Saya sudah bikinkan ini, siapkan dari tahun 2011. Nah, dulu untuk mengajar anak-anak mahasiswa dulu. Mahasiswa yang mau belajar microcontroller dulu rata-rata saya jualan kitnya. Tapi sekarang nggak lagi, karena memang online shop sekarang sudah Tokopedia. Kalau di Surabaya tuh banyak. Kalau di yang paling dekat dari sini kalau nggak salah di Liyung itu ada online shop yang Tokopedia. Terus kalau yang gede dari awal dulu tuh namanya Digiware. Digiware itu di daerah Kebun Bibit Surabaya. Kalau kalian lokasinya di Surabaya, tapi kayaknya gunakan online shop aja untuk. Ini nggak harus beli ya, harus beli. Tapi kalau yang kalian mau praktek lebih bagus. Oke, saya stop recordingnya.